Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Saya berhasil keluar dari rumah setelah sekian lama di rumah terus. Jadi hari ini saya main-main ke apartemen. Jadi yang aneh, hari ini kondisinya jam setengah 4 sore tidak ada satu orang pun yang berenang. Biasanya banyak yang renang di sini. Nggak ngerti apa, mungkin karena ada aturan PSBB lalu dilarang berenang atau gimana ya, saya juga nggak ngerti. Ya begitulah, jadi kita santai-santai, jalan-jalan, menikmati hidup. Jadi hari ini yang mau kita bahas adalah mengenai keputusan yang tepat. Oke, jadi dalam beberapa fase kehidupan, dalam momen-momen tertentu dalam kehidupan, kita dituntut untuk bisa mengambil keputusan yang paling benar, mengambil keputusan yang tepat, di mana keputusan itu akan menentukan hari esok kita itu seperti apa. Jadi kondisi Anda hari ini, saat ini, itu adalah hasil dari keputusan yang Anda ambil di masa lalu. Oke, saya mau ngasih sedikit contoh. Contohnya adalah apartemen ini. Di sekitar tahun 2011 silam, saya memutuskan untuk mengambil unit apartemen di sini. Dan pada saat itu saya masih belum pernah merasakan nyicil, belum pernah merasakan beli-beli sesuatu. Pertama kali beli apartemen ini. Lalu ketika saya memutuskan ngambil itu, orang tua dan teman-teman dekat saya, yang ketika saya konsultasi sama mereka, sebagian besar dari mereka bilangnya, ngapain beli kayak beginian, nggak ada gunanya. Kamu mending beli rumah, mending sekalian beli rumah lah, mending beli inilah, mending beli itu, segala macem. Dia bilang apartemen itu suratnya nggak jelas. Ada yang bilang nanti kalau nggak bisa nyicil gimana. Ya begini loh teman-teman. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk beli apartemen ini karena habis baca buku, judulnya tuh The Power of Kepepet. Sodo aneh ya, tapi serius, saya nggak bohong. Jadi judul bukunya tuh betul-betul judulnya The Power of Kepepet. Jadi setelah baca itu, saya waktu itu baca, kalau Anda tidak di-push, tidak dikejar oleh sesuatu, dalam hal ini saya bilangnya cicilan ya. Kalau Anda tidak ada sesuatu yang mengejar Anda, nggak mungkin Anda bisa berjuang dengan kemampuan yang paling maksimal yang Anda punya, gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi pada saat itu ketika saya mau beli, saya konsultasi sana sini, tetap mereka nggak mendukung dan saya tetap memutuskan untuk maju. Nah, akhirnya ya hari ini ada. Sekitar 3 bulan yang lalu apartemen ini sudah serah terima dan bulan depan sudah ada yang mau sewa apartemen ini. Jadi dari apartemen ini bisa menghasilkan ekstra income tambahan setiap bulannya. Oke, sekarang kembali ke topik masalah keputusan. Jadi seringkali ketika kita ingin membuat keputusan penting dalam hidup, contohnya kayak seperti zamannya kuliah mau ambil jurusan apa, setelah kuliah Anda pengen kerja apa, akan jauh lebih indah ketika Anda membiarkan diri Anda sendiri yang mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup Anda. Kenapa? Contoh misalnya kayak kuliah, jurusan kuliah. Saya dulu ambilnya kuliahnya psikologi. Setelah kita ambil kuliah psikologi, saya memilih sendiri jurusannya dan endingnya saya tidak lulus. Endingnya saya tidak berhasil lulus di kuliah saya. Dan ketika saya tidak lulus dari kampus, itu merupakan salah satu kegagalan terbesar dalam hidup saya pada masa itu. Dan saya tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan siapa-siapa. Kenapa? Karena itu memang keputusan yang saya ambil sendiri. Ya memang saya aja yang pada saat itu yang lebih memprioritaskan kepengen jualan, kepengen usaha. Akhirnya saya tidak meneruskan kuliah saya. Dan itu pun menimbulkan kontroversi yang sangat besar di keluarga saya. Banyak yang menentang ini, menentang itu, segala macam. Akhirnya saya ambil keputusan itu dan terjadilah saya yang seperti sekarang ini. Dan di lain kisah, saya melihat banyak kisah kehidupannya teman-teman saya di mana mereka menyerahkan keputusan-keputusan penting dalam hidupnya mereka ke tangannya orang lain. Jadi mulai dari jurusan kuliah yang mereka pilih, mulai dari mereka mau kerja di mana, mulai dari mereka mau kerja apa, sampai ke urusan jodoh pun mereka menyerahkan keputusan-keputusan penting itu ke tangannya orang lain. Sebagian besar adalah orang tua atau keluarga atau kerabat segala macam. Tapi bukan berarti saya mau menyarankan untuk nggak usah dengerin omongan orang tua sama sekali, enggak. Cuman ketika kita menyerahkan 100% tanpa kita ikut berkontribusi dalam keputusan yang mau kita ambil, akhirnya ketika di masa depan seandainya keputusan itu salah, kita tidak akan pernah belajar dari kegagalan tersebut. Kenapa tidak pernah belajar? Karena ketika kegagalan itu datang, hati kecil kita berkata, ini bukan salahku kok. Awas kejemplung.
Saya main-main di kolam nih serem juga. Dan hati kecil kita berkata ini bukan salahku kok. Yang ngambil keputusan ini kan bukan saya. Saya cuma menurutin kemauan orang tua saya cuma menurutin kemauan keluarga saya cuma menurutin kemauan mungkin kakak saya atau siapapun itu. Jadi ketika Anda mengalami kegagalan, Anda tidak akan pernah belajar dari kegagalan tersebut. Padahal salah satu penting untuk memetik pelajaran dalam hidup ini adalah nomor satu, kita harus menyadari dulu bahwa kita pun melakukan kegagalan. Kita pun mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan kita. Saya pun juga banyak sekali mengambil keputusan salah di masa lalu, tapi setelah saya mengetahuinya di masa depan, oh ini ternyata salah. Oh berarti next time saya tidak boleh ambil keputusan seperti ini. Nah bayangkan kalau di masa lalu seandainya semua keputusan dalam hidup saya serahkan ke orang lain semua. Misalnya saya serahkan ke kakak saya, misalnya saya serahkan ke orang tua saya. Dan ketika saya mengalami kegagalan, ya salahnya mereka lah. Tahu gitu, paling banter ya cuma ngomong, tahu gitu saya tidak meloin dulu omongannya bapakku. Tahu gitu saya dulu nggak ikutin omongannya mbokku. Tahu gitu saya tidak ikutin omongan kakak saya atau gimana ya. Seperti itu. Akhirnya kita lebih sibuk menyalahkan orang lain dibandingkan kita sibuk memetik pelajaran dari kegagalan tersebut. Nah begitu teman-teman, jadi untuk kalian yang sekarang masih bingung mau ambil kuliah jurusan apa, mau kalian memilih jodoh yang mana, mau kalian mau ngambil bidang usaha apa, mau ikut orang kah atau mau buka usaha sendiri kah, segalanya apapun yang kalian yakini, apapun yang kalian passion, apapun yang kalian suka, selama itu positif tidak merugikan orang lain, ya ambillah keputusan sendiri dalam hidup Anda dan nikmatilah perjalanan hidup. Tidak perlu takut yang namanya gagal, karena kegagalan itu sudah pasti datang. Tidak mungkin kegagalan itu tidak menghampiri kehidupan orang sukses. Jadi kalau Anda pengen sukses, ya harus terbiasa dengan yang namanya kegagalan. Kegagalan dalam segala bidang kehidupan. Nikmati saja, yang penting kita menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Oke teman-teman, itulah sharing saya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.